Shalom semuanya, mari belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, kali ini saya ingin membuat satu video untuk menjelaskan tentang peristiwa si orang kaya ini. Dan setelah kita gali lagi, kita akan mendapatkan satu pengajaran yang saling mengkait jika kita mengembangkannya. Mengapa? Karena saya melihat, saya khawatir penjelasan tentang kisah si orang kaya ini disalahpahami dan orang salah mengartikannya, dan orang Kristen menggunakannya untuk saling berantem sesama Kristen, apalagi menggunakannya untuk dengan kacamata kebencian atau permusuhan terhadap orang kaya. Oh, hati kamu orang kaya, kamu harus jual harta kamu gitu. Karena basic saya bukan, tipikal saya bukan seorang pendebat, tapi saya adalah seorang apologet. Apologet itu harus membela iman Kristen dan juga harus memelihara kesatuan iman Kristen, bukan memecah belah. Kita harus memelihara kesatuan umat Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih maksud tentang kisah si orang kaya ini? Di sini ada kisah seorang kaya yang datang kepada Yesus, lalu dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Nah, harus kita pahami Yesus ini datang di masa transisi, ketika dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Dan gambaran keselamatan yang Yesus bawa ini baru jelas setelah Yesus bangkit, setelah Yesus mati, bangkit, dan Yesus menyatakan diri kepada murid-murid, lalu peristiwa Pentakosta, murid-murid menerima Roh Kudus dan tercerahkan. Dan murid-murid baru memahami jalan keselamatan adalah penebusan Yesus Kristus. Bahwa manusia itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi manusia diselamatkan oleh kasih karunia, penebusan darah Yesus. Dan juga harus diterima oleh iman. Nah, itulah iman Kristen. Manusia diselamatkan karena kasih karunia dan juga oleh iman. Dan iman yang disertai oleh perbuatan, iman sejati, iman disertai perbuatan. Oke, kita lanjut ya. Seorang ini datang kepada Yesus, dia bertanya bagaimana memperoleh hidup kekal. Lalu Yesus memberikan sesuatu yang standar. Kalau kamu mau hidup kekal ya kamu harus menaati firman Tuhan, ya. Kamu harus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sesik dusta gitu. Lalu si orang muda ini bilang, semua udah dituruti, apa yang kurang? Nah, ketika itu Yesus baru bilang, jika kamu hendak sempurna, jualah seluruh hartamu. Nah, setelah itu si orang kaya ini, dia bersedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus mengajarkan tentang lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum dibandingkan orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apa maksudnya lebih mudah seekor unta? Nah, jangan bayangkan unta seperti lubang jarum seperti pandangan kita. Tapi zaman dulu di Israel ketika pintu gerbang ditutup, ada satu pintu kecil yang tetap dibuka. Jadi kalau orang dari luar kota mau masuk, dia bisa lewat pintu kecil itu. Dan tentu saja kalau bagi seekor unta ketika memasuki pintu kecil itu, dia harus menunduk, harus melepaskan barang-barangnya, dan tentu saja unta sulit juga untuk membuat unta itu menunduk gitu. Tetapi lebih sulit untuk membuat orang kaya menunduk sebenarnya pengajarannya itu. Dan bagi unta untuk melepaskan barang bawaannya mudah saja, karena itu bukan milik unta. Nah, kalau bagi orang kaya, mungkin sulit untuk melepaskan keterikatan akan barang-barang. Nah, nanti link ini akan saya share juga di video. Nah, apakah pengajaran sampai di sana? Yesus memberikan penjelasan itu. Apakah pengajarannya berhenti sampai sana? Ternyata tidak. Ketika murid-murid mendengar itu, gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Karena murid-murid menyadari, wah, siapa yang bisa mau? Apakah semua orang itu mau menjual seluruh hartanya? Apakah untuk selamat harus menjual ke seluruh harta kita? Nah, di sini murid-murid berpikir secara realistis. Iya, bagaimana mungkin semua orang mau menjual hartanya ya? Artinya itu adalah satu beban yang tidak mudah gitu. Jangan kita salah pahami. Nah, terus ketika Yesus mengatakan itu, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.
Nah, di sini Yesus sedang ingin memberikan satu maksud tersirat bahwa jika manusia mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan perbuatan baik sendiri, bukan berdasarkan iman kepada Yesus, maka usaha manusia itu akan sia-sia. Karena untuk mencapai kesempurnaan itu sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya apa bagi Allah segala sesuatu mungkin? Hanya bagi Allah yang datang ke tengah-tengah umat manusia, datang menjadi manusia, mati menebus dosa umat manusia, dan memberikan jalan keselamatan itu. Maka bagi Allah itu mungkin. Dan kita untuk menerima keselamatan harus menerimanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jadi maksud ayat ini adalah memang secara pikiran kita bisa pahami yang nggak gampang. Nah, bukan berarti ayat ini kita gunakan buat tunjuk-tunjuk orang. Oh, kamu harus jual harta kamu karena kamu orang kaya. Kamu harus jual harta kamu karena kamu orang kaya, kamu harus jual harta kamu. Sekarang kita bayangin, kalau harta kita dijual mau tidak? Oh, ini ayat ini untuk orang kaya. Bukan, ini bukan masalah orang kaya, orang miskin. Karena apa yang kita hakimi kepada orang lain, apa yang kita tunjuk ke orang lain, akan berbalik kepada kita, akan kembali kepada kita. Jika kita bertanya sama orang lain, maukah kamu menjual harta kamu? Pertanyaan itu akan kembali kepada kita. Apakah kita siap menjual seluruh harta kita? Tentu saja kita nggak mau. Kalau kita nggak mau, jangan kita tunjuk orang lain. Kan ayat ini bukan untuk tunjuk-tunjukkan. Nah, harus dipahami, maksud ayat ini bukan untuk tunjuk-tunjukkan. Tapi Yesus ingin memberikan pengertian yang jelas. Kalau bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan konteksnya adalah tentang memperoleh hidup kekal. Hanya melalui Allah yang memberikan hidup kekal kepada kita. Bukan karena perbuatan kita pribadi. Jadi janganlah kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Tapi pengajar tidak selesai sampai situ. Kalau kita kembangkan lagi ya, ayat ini terkait ke ayat berikutnya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, mungkin kita teringat ya, murid-murid itu sudah meninggalkan segala sesuatu. Petrus ketika dia selesai berlayan, dia tinggalkan perahunya, dia ikut Yesus, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggal jauh dari keluarganya, dia ikut Yesus, meninggalkan segala sesuatunya. Nah, apa jawab Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Wow. Jadi murid-murid Yesus akan dijanjikan 12 tahta tadi. Ya. Tapi jangan berhenti sampai situ. Kita baca dulu konteksnya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ada janji juga, bukan hanya untuk rasul-rasul dan orang-orang yang sudah meninggalkan ayah ibunya oleh karena nama Yesus. Yesus janjikan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak, dan ladang. Apa maksudnya? Apakah berupa fisik? Tentu ini bermakna rohani, karena bapak, ayah ibu kita satu, saudara kandung kita ya dari ibu kita atau bapak kita. Tapi ini maksudnya adalah saudara-saudari seiman, bapak dan ibu seiman, anak-anak dalam iman, keluarga dalam iman. Dan dapat kita peroleh dari mana? Dari gereja. Makanya kita carilah gereja yang punya konsep kekeluargaan. Sehingga kita bisa mendapatkan janji Tuhan ini. Bukan berarti hanya bersifat materi ya. Ini janji Tuhan yang akan diwujudkan dalam gereja. Nah, yang menarik dari ayat ini, tidak berhenti sampai di sini. Ada kata bawahnya, tetapi. Nah, apa maksudnya tetapi? Ada tetapinya. Ada term and condition-nya. Ada syaratnya. Kalau saya saudara-saudari ya, dijanjikan mau pergi ke Eropa, sudah dikasih tiket di tangan. Tapi tiba-tiba di tiket itu ada kata tetapi. Ada term and condition. Nah, apa yang kata tetapi ini?
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, apa maksud ayat ini? Orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa maksud ayat ini? Ya. Nah, kita buka lagi ke konteks penggunaan ayat ini juga yang disampaikan Tuhan Yesus. Kita buka ke Lukas 13. Kita buka dari ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nah, kita baca lanjutnya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Bahkan orang yang sudah duduk makan bersama Yesus. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, nyala dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Nah, apa konteks ayat ini? Ya, kita mulai dari ayat 24 sini ya. Ada pintu yang sesak dan ada yang pintu yang lebar. Ya, kita harus melewati pintu yang sesak itu. Nah, kalau kita lihat konteks ini, nanti kita bisa bandingkan ada jalannya lebar dan pintu yang sesak. Dan Yesus ingin kita melewati pintu yang sesak. Kalau orang tidak melewati pintu sesak itu, maka dikatakan ketika Tuhan datang, ketika orang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan tidak menerima dia. Malah dibuang ke satu tempat yang ada kertak gigi. Nah, apa di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah bapa leluhur bangsa Israel. Bangsa Israel yang harusnya menerima janji keselamatan itu juga karena mereka ada keturunan Abraham. Tapi bapaknya dapat, bapak leluhurnya dapat, tapi sayang sekali anaknya tidak bisa menerima. Ya. Dan orang akan datang dari timur dan dari barat, dari utara, dari selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Orang yang terdahulu malah mendapat bagian. Orang-orang yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Bangsa-bangsa lain yang terakhir dipanggil malah menjadi masuk ke dalam keselamatan. Tapi anak-anak kerajaan itu malah akan keluar, nggak bisa masuk. Jadi seharusnya mereka, anak-anak bangsa Israel yang diberikan janji keselamatan, mereka malah nggak bisa dapat. Nggak bisa dapat. Karena mereka tidak taat. Tidak melalui jalan yang sempit tadi. Artinya pengajaran apa yang kita bisa lewat? Ikut Tuhan itu pakai iman. Tapi iman disertai perbuatan. Kita harus taat sama firman Tuhan melalui jalan yang sempit. Kok jalannya sempit? Emang harus jalan yang sempit. Artinya ada aturan. Kita ikutin aturan Tuhan. Kita nggak bisa tafsir Alkitab suka-suka kita. Seenak perut kita tafsir firman Tuhan sesuka-suka kita. Nggak bisa. Kita mau ikut Tuhan tapi hidup kita sesuka-suka kita. Mau bebas-bebasnya. Asal doa, berlutut, mohon ampun, clear, selesai. Kita mau hidup sebebas-bebas kita. Nggak bisa. Ada perjuangan. Ikut Tuhan ada perjuangan. Iman yang disertai oleh perbuatan di sini. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Nah, kita kembali ke konteks ayat tadi ya. Setelah kita dapat pemahaman tadi, kita kembali ke konteks Matius tadi ya. Matius 19 tadi ya. Kalau kita baca ke sini, artinya meskipun para rasul sudah dijanjikan 12 tahta, tetapi jika mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, posisi mereka bisa digantikan. Dan akan ada orang yang bisa menggantikannya. Dan ini nggak aneh. Kok Tuhan sudah janjikan bisa digantikan? Tidak aneh. Kalau kita baca keseluruhan Alkitab,
Kita baca dari kitab Perjanjian Lama, kita lihat bagaimana Tuhan menuntut bangsa Israel keluar dari Mesir, menjanjikan tanah Kanaan. Tapi ketika bangsa Israel tidak taat akan firman Tuhan, satu generasi harus mati di padang gurun. Mereka harus putar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Sampai satu generasi habis. Karena mereka tidak taat sama Tuhan. Akhirnya anak-anak mereka lah yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena tidak taat. Ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan mengalir susu dan madu. Tapi ketika mereka berulang-ulang kali tidak taat sama Tuhan, apa yang terjadi? Bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Negeri yang sudah dijanjikan mengalir susu dan madu, tapi mereka harus dibuang ke Babel. Walaupun udah janji sama Tuhan nih, tapi karena tidak taat, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak sungguh-sungguh beriman, mereka harus kehilangan janji itu. Nah, inilah pengajaran firman Tuhan harus sesuai konteksnya. Nah, apakah demikian? Apakah rasul-rasul bisa kehilangan tahta yang sudah Tuhan janjikan ini? Jawabannya bisa. Karena pertama kita baca ada kata tetapi ya, dan pernyataan Tuhan. Lalu kita baca lagi ke kisah si Petrus. Kita buka ke Lukas 22. Ya. Lukas 22 ayat 31 ya sampai 32. Di sini perkataan Yesus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Lalu kata 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Yesus berdoa untuk Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Nah, apa artinya supaya iman Petrus tidak gugur? Kalau Petrus imannya sampai gugur, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus jadi tidak beriman. Kalau Petrus tidak beriman, Petrus tidak akan selamat, tidak akan mendapatkan kerajaan sorga. Kalau orang tidak beriman, dia tidak akan mendapatkan kerajaan sorga. Tetapi Yesus berdoa khusus untuk Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Supaya imanmu jangan gugur, supaya iman Petrus jangan gugur. Kenapa Yesus berdoa khusus untuk Petrus? Karena Yesus mengenal hati setiap manusia. Tuhan tahu Petrus punya kekurangan, Petrus ceroboh, Petrus terlalu cepat bertindak. Tapi Tuhan mengenal hati Petrus. Tuhan tahu hati Petrus, Tuhan tahu hati Yohanes, Tuhan tahu hati Yudas. Tuhan tahu hati murid-muridnya dan semua manusia. Tuhan mengenal. Dan di sini kata lagi, jikalau engkau sudah insaf. Nah, jika Anda bertanya, di mana ayat Petrus bertobat? Ini ayatnya. Jika engkau sudah insaf. Artinya Petrus apa? Insaf. Petrus akan insaf. Petrus akan bertobat. Kalau kita buka ya Lukas 22 ini ya. Kita buka Hebrew-nya deh. Lukas 22 ayat 32. You have turned back. Turn back. Bertobat kembali. Turn back, have turned back. Ya, kalau kita pakai bahasa Indonesia deh, kita cari apa arti insaf. Kita buka kamus KBBI. Sadar. Kembali. Sadar akan keliruannya. Memperbaiki diri. Jadi, apakah Petrus insaf bertobat? Ya tentu saja Petrus bertobat. Tuhan sudah nubuatkan Petrus pasti bertobat. Jadi Petrus dapat doa khusus dari Tuhan Yesus. Dan dia akan bertobat. Nah, bukankah Petrus itu selamat karena ada doa Yesus, ada perkataan Yesus yang mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Kita buka ke Lukas 23 ayat 34. Kita buka ya. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kan ini ada kata mereka ya. Kita harus menafsir Alkitab secara eksegesis. Harus sesuai konteksnya. Jangan pakai pemikiran kita sendiri. Siapakah yang dimaksud dengan mereka di sini? Memang tidak dijelaskan. Tapi kalau kita fokus kepada teks dan konteks,
mereka ini adalah yang membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Siapakah yang membuang undi? Prajurit-prajurit Roma. Nah, mengapa Yesus berdoa khusus untuk para prajurit Roma? Karena para prajurit Roma ini cuma eksekutor, cuma seorang algojo. Prajurit Roma ini bukan orang Yahudi. Mereka nggak ngerti hukum Taurat, kita para nabi nggak ngerti. Mereka dapat tugas menyalibkan orang ini, disalibkan, dibagi-bagi pakaiannya. Mereka nggak ngerti apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus berdoa khusus untuk mereka. Tetapi para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, bahkan imam besar yang bermufakat semua untuk menyalibkan Yesus, apakah mereka mendapatkan pengampunan ini? Kalau menurut saya sih tidak. Karena mereka selama Yesus hidup di tengah-tengah mereka, Yesus sudah berulang kali mengecam para ahli Taurat. Sudah cukup Yesus memperingati mereka. Mereka sudah cukup untuk melihat mukjizat Yesus, tapi mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau percaya. Juga dengan murid Yesus yang akhirnya menyerahkan dia. Sudah Yesus tegur, tapi tetap diserahkan. Ya, kalau kita kembali ke fokus ini, kalau menurut saya, fokusnya adalah, konteksnya adalah ya untuk prajurit Roma. Ya. Nah, kita kembali lagi ke Yohanes 21 ayat 17 sampai 19. Kita baca 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ini adalah perkataan kesungguh-sungguhan bagi Petrus. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombamu. Nah, saat ini kenapa Yesus tetap memberikan kesempatan bagi Petrus? Karena Yesus mengenal hati Petrus. Yesus mengenal hati semua manusia. Mungkin tampilan rupa bisa kita bohongi. Kita bisa menunjukkan citra diri yang baik, orang suci. Tapi hati gak bisa kita bohongi di hadapan Tuhan. Mungkin kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan kenal hati kita, apakah hati kita jahat, hati kita baik, hati kita tulus, hati kita pura-pura. Tuhan tahu semuanya. Gak akan ada yang bisa dibohongi di hadapan Tuhan. Ayat ke-18. Perkataan Yesus kepada Petrus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kali ini Petrus diberikan kesempatan lagi. Dan Yesus bahkan sudah memberitakan penderitaan yang harus dialami oleh Petrus. Tapi kali ini Petrus tidak kabur, Petrus tidak menyangkal, Petrus kali ini tetap setia. Dia tidak mengorbankan kesempatan yang diberikan Tuhan sekali lagi untuk dia. Dia tetap setia ikut Yesus sampai mati. Pengajaran apa yang kita dapat kali ini? Ya. Kita sebagai umat Kristen harus menuju kepada kesatuan umat Kristus. Jangan kita menggunakan ayat Alkitab untuk saling menghakimi sesama. Kita berhati-hatilah. Kita membaca Alkitab sepotong, lalu kita menggunakan ayat itu untuk menghakimi sesama. Kamu orang kaya, jualah hartamu. Hati-hatilah, apa yang kita ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepada kita. Dan padahal konteks ayat itu, yang tadi sudah kita bahas, itu bukan berarti manusia bisa melakukan. Tuhan tahu, itu nggak mudah untuk dilakukan menjual seluruh harta. Jadi jangan kita membaca sepotong lalu salah mengartikan, lalu kita menimbulkan kebencian kepada orang yang punya ekonomi lebih besar, lebih tinggi. Kalau saya juga orang miskin ya, tapi saya nggak boleh, kita juga nggak boleh. Maupun saya juga miskin, mungkin kita juga orang miskin, kita nggak boleh menaruh kebencian kepada orang kaya. Ya, dan
kita ikut Yesus itu berjalan di jalan yang sempit. Kita berjalan yang sempit, kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Ikut Yesus itu adalah iman, tapi iman disertai oleh perbuatan. Kita jangan sembarangan tafsir Alkitab seenak udahlah kita, sesuka hati kita tafsir Alkitab. Menafsir Alkitab harus punya prinsip kehati-hatian. Ayat Alkitab harus saling terkait dengan ayat lainnya. Nggak bisa sembarang kita tafsir seenak-enak kita. Karena jangan sampai kita ikut menyesatkan orang. Kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, harus memberitakan dengan benar. Maka saya bilang di awal, saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Saya harus memberi peringatan itu. Karena kalau suatu saat saya salah, saya bisa menyesatkan orang. Dan kita juga harus memperbaiki kelakuan kita. Dan kita harus belajar dari kisah Petrus. Seperti Petrus, meskipun dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, tapi dia tidak mundur, dia tetap bangkit, dia keras seperti batu karang, dia memperbaiki kesalahan dia insaf. Alkitab mengatakan Petrus insaf. Dengan jelas, Petrus insaf. Dan Petrus memperbaiki diri dia. Biarlah kita juga sama-sama memperbaiki diri kita, karena musuh terbesar bukanlah lawan kita, tapi diri kita sendiri. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika video ini bisa memberkati banyak orang, mohon untuk di-share. Terima kasih. Haleluya. Amin.